sedang menuju ke Masjidil Haram dari hotel tepat di hari Jumat. Saat ini pukul jam berapa ini? Jam 9. Karena kita tahu bahwa di setiap hari Jumat pasti akan padat, jadi kita datang lebih dulu untuk ke Masjidil Haram. Suasana di hari Jumat yang ke Masjidil Haram. Sudah, lanjut. Yuk. Berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat Jumat bersama-sama. Alhamdulillah, sekarang menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah memberikan meridhoi dan dikabulkan doa-doa kita dan terima amal ibadah kita semua. Rombongan Malika dari Tangerang. Ayo. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbighfir warham
wa'fu wa takarram tajawaz inna ta'ala innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallah. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Hah? Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat Jumat jamaah di Masjidil Haram dengan kondisi yang begitu padat. Seperti kita lihat di sini, perjalanan semuanya penuh dengan lautan manusia. Masya Allah. Akhirnya Aira ke Masjidil Haram lagi. Ini suasananya, Masya Allah. Itu hotel kita, Hotel Royal Majestic. Pada di depan stasiun. Kondisi jalanan Masjidil Haram. Dan di sini biasanya tukang bersih-bersihnya sudah familiar dengan orang Indonesia. Jadi kita tuh sangat sering sekali disapa. Karena orang Indonesia di sini terkenal dermawan, sering sedekah kepada tukang bersih-bersih. Jadi mereka tahu. Nah, ini di hotelnya kita itu, ya itu di situ dan dekat sekali dengan Jam-Jam Tower. Ini Jam-Jam Tower. Jam-Jam Tower. Nah, Aira dari mana? Masjidil Haram. Dari Ka'bah ya? bukan dari Lipo. Dari Lipo. Oh, dari Lipo. Dan ini siang hari, tepat di jam 2 siang. Alhamdulillah cuacanya nggak begitu panas. Nah, itu hotelnya. Kita berjalan. Di sini stasiun. Apa namanya? Ya benar, stasiun ya. Terminal lah, kayak terminal. Siap-siap. Nah, itu hotelnya Royal Majestic. Hah? Ente ke salin? Oh. Nah, ini hotel kita Royal Majestic. Kita sudah sampai. Nah, ini Royal Majestic, ini hotel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga di kota
kota Mekah. Hari ini kita agendanya mau ke Taif. Oke, nah ini kamar emak 213. Kamar emak 213. Ini kamar kita. Kamar saya, Mas Haris, Pak Jen dan Pak Yusuf. Nah ini 216. Nah ini kamarnya. Nah ini dia kamar kita. Kamar saya, Mas Haris, Pak Jen dan Pak Yusuf. Nah ini ada 4 tempat tidur. Ya, jadi alhamdulillah cukup nyaman ya di Hotel Royal Mastic ini. Ya, maklum ya ini kamar laki-laki jadi agak berantakan. Oke. Kalau aman biasanya yang nggak boleh itu ada takut dan juga ada hujan. Kalau ada hujan, angin takut itu biasanya. Langsung masuk CNN. ini bos yang mau ngeborong parfum ini. Oke, saat ini kita berada di pabrik parfum. Apa sih namanya? Tadi nggak disebut lagi namanya. Hah? Penyulingan parfum. Mawar. Kita berada di Al Pabrik Parfum. Aira lagi ngantuk dibangunin, jadi mukanya sembah. Kita untuk masuknya ngantri bergantian. Nah, di bunga mawar. Nah, di bunga mawar. Haji, ini satu package ini semua ini 7 botol, 7 macam, 7 jenis. 2 botol ini 3.5 mili, 3.5 mili Rose Life Original. Ini no kimia, no alcohol, no campur. Botol ketiga ini air rose, air mawar. Ini manfaat, ini muka wajah ini glowing. Nah, baru saja kita dari toko souvenir, toko parfum yang ada di Taif. Panas.
Strawberry. 11 real murni nggak? Oh, goodness gracious. Wow, dingin sekali, sejuk. Rame, oh masya Allah. Oh masya Allah, dari sini rame. حلال طيبة مباركة حلال 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 Halo. جاكوب كبشان عرب مرة مرة Apa ini? What is this? حلال حلال جاكوب Jagung, oh كبشان عرب. jagung. مرحبا والتين والزيتون عجوة مدينة غرمة مرة Jagung. Sama-sama baju. 20 rial 100 ribu Anies Baswedan. Aduh beda. bisa di sini bisa di sini ya Kita makan pakai dampar ini nih. Nah, pasti nikmat nih, indahnya kebersamaan ini. Nah, panas gini, panas. Ah, alhamdulillah sudah sampai. Kita hari ini disuguhi oleh nasi mandi, ya. Jadi nasinya bersih karena mandi ya. Alhamdulillah. Kak sholat gimana nih? Tinggal nunggu putusan komandan. Makan, ayo doyan nggak? Kayak nasi kebuli ya? Kayak kebuli Jordan bukan? Kayak kebuli Jordan. Cuma Oke, saat ini kita sudah sampai di tempat salah satu destinasi. Di sini tepatnya di daerah Thaif. Dan di sini kita akan mencoba kereta gantung. Ada di salah satu bukit di Thaif. Ya, masya Allah, di sini udaranya dingin, sejuk, jadi tidak panas sama sekali, bahkan dingin ya. Bahkan saya pakai jaket, nah kalau nggak pakai jaket menggigil. Nah, sama kayak Aira tuh, Aira udah kayak ini nih ya, suku Eskimo. Kedinginan dingin banget ya, Aira ya. Nah, ini dingin banget nih. Nah, ini tepat di belakang saya, ini ada masjid juga di sini, Masjid Thaif. Oh, beku. Ah, beku. Pakai masker. Udah dingin. Nah, ini pada jamaah Malika. Nah, ini pada jamaah dari Indonesia, Malika sudah turun dari bis akan menuju ke wahana kereta gantung. Nah, dipandu oleh TL kita, Ustaz
Ustadz Imam Syafi'i. Kita akan berfoto dulu. Yuk foto bareng dulu di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Belum ditekan ya? Bah. Aman. Gimana, Mak? Videonya ditonton ketika sudah Malika doang. Iya, tatoin. Gimana ininya suasananya di sini? Alhamdulillah sejuk. Sejuk, dingin. Segar, Oh, segar. nyaman, Nyaman. Enak. Oke, yuk kita ke sana. Hahaha. Cuma Malika ya, ada yang nggak ikut traveling. Dari Tangerang. Ada yang nggak ikut naik traveling. Kita gantung. Ada nggak di sini? Nah, jadi yang mau ke sini ya disarankan ya atau wajib pokoknya bawa jaket tebal. Lagi di bulan-bulan Desember. Sama tebal. Karena memang udaranya dingin. Nah, jadi diharapkan untuk mempersiapkan juga selain apa namanya pakaian juga kesehatannya harus dijaga dalam kondisi fit. Nah, Aku kayak di salju. di salju. Nah itu kita menuju ke ruang apa namanya? Ruang apa sih ini? Ruang kayak basement gitu. Oh, masya Allah ternyata ngantri guys. Ternyata ngantri. Nah ini antriannya bisa kita lihat ya. Antrinya panjang sekali untuk bisa menaiki kereta gantung. Jadi balik lagi. Ayo balik lagi ke pasukan. Kita memang di sini harus bersabar ya, bisa menikmati wahana kereta gantung ini. Karena pastinya mereka jauh-jauh ke sini, apalagi yang biasanya datang dari Indonesia, banyak juga yang kesini. Saat ini kita masuk duduk. Oh, masya Allah kabut. Ini kita kebetulan lagi di kabut. Masya Allah, udah nggak kelihatan apa-apa ini kabut. Hebatnya kabut seperti apa? Masya Allah. Jadi dingin kabut. Masya Allah. Ini keadaan kota Taif ya di bulan Desember. Ya, jadi ini semuanya bisa lihat ini kabut semua. Jadi jarak pandangnya amat sangat dekat. Ya. Pendek sekali. Nah, itu kereta gantungnya sudah terlihat. Nah, itu dia. Kalau di kita tuh namanya gondola. Gondola. Nah, ini dia. Akhirnya setelah ngantri berapa lama kita ngantri? Ada 1 jaman ya kita ngantri. 2 jam ngantri. Kita ngantri baru sekarang bisa naik. Nah, ini dia. Ini Bu. Ini pembimbing kita, Bu Haji Soleha. Gimana? Berani nggak? Berani ya? Masya Allah. Udah pernah. Tapi ini lebih tinggi ini mah gondolanya. Ini kayak di atas langit. Mabuk ya? Enggak, kayaknya ini mah nggak mabuk kalau naik gondola mah ya. Kita lagi ngantri masuk. Pagi kita akan masuk ke gondolanya.
Bapak, si Bapak lihat foto. Hah, coba. Enggak, tadi mah di sana apa ini ya? Dadah. Dadah. Selamat dadah. Dadah. Ayo, masuk. Di sana. Akhirnya alhamdulillah kita sudah berada di gondola kereta gantung di Kota Thaif yang penuh dengan kabut hari ini. Ini di samping Umi, aku mau di situ mau lihat teman. Nah, ini kita lihat ya, Sama aja. kan? Ini kereta gantung. Ya udah sana jalan. Wow, masya Allah. Lihat pemandangannya ya. Kelihatan jadi gitu. Oh, kelihatan. Nah, ini Ini jalan rayanya. Jalan raya. jalan raya. Yang kita lewatin waktu guys, jalan ini. Kita kayak masuk ke dunia awan, ke langit. Emang ini di langit. Oh iya, itu jalan tol Kota Thaif. Nah ini masya Allah, lihat. Ini tolnya ada. Nah ini tolnya. Di sini masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan ya, masya Allah. Jadi ini ada sejarah juga, jejak dari Rasulullah SAW. Jadi beliau pernah melewati bukit-bukit ini. Nah, jadi alhamdulillah terang. Duduk. Biar imbang. Alhamdulillah, jadi ternyata ini adalah bukit yang dulunya pernah dilewati oleh Rasulullah SAW pada saat beliau hijrah ke Thaif, Kalau naik macam di mana saat itu memang ujiannya sangat berat, ya. Jadi memang Nabi Muhammad beserta anak angkatnya Yang bernama Zaid bin Harits Sah. Masya Allah, Masya Allah. perbukitan luar biasa. itu kenceng banget kan. Masya Allah. Luar biasa begini. Gunung-gunung terjal ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama taman mini pun nggak ada apa-apanya ya, dan ini ya. Luas. Apalagi kemarin yang di salju. Jauh Di sekali. samping mas, rasanya sendalnya kayak sepatunya kayak Mau lepas, cowok. iya, kayak mau copot. Ada jalannya. Dibikin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di dalam gondola.
Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan nikmat oleh Allah untuk bisa berkunjung di sini ke tanah Thaif, untuk bisa sambil wisata juga kita bertafakur juga, sekalian kita mengingat perjuangan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langitnya indah sekali, Masya Allah. Masya Allah. Ternyata di bawahnya adalah water park atau kolam renang ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Siap-siap kita akan meluncur ke bawah. Siap-siap. Jadi puas waktu teh. Bukan sampai waktu nak balik sih. Iya. Bro, big feel. Warham. Wow, tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu ta'azzal akram. Kita udah selesai naik kereta gantung. Nah, gimana Ma rasanya Ma? Alhamdulillah. Oh, nikmat. 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 Ini Ma umrah kedua, Kedua. haji pertama, tapi ini baru pertama kali ke Thaif ya? Iya, baru Nah, pertama Masya kali. Allah, Alhamdulillah. Mungkin sekarang Nambah lagi pengalamannya namanya ke indah Thaif. lagi, Masya Allah. Kita doakan yang belum bisa kesini mudah-mudahan sing dilancarkan rezekinya. Amin. Sing dimampukan sama Allah. Amin. Supaya bisa kesini ya Allah ya Rob. Amin. Mudah-mudahan. Nah, ini dia suasana kota Thaif, di mana saat ini udara amat sangat dingin. Jadi kita bisa lihat di sini ya, itu tertutup kabut yang tebal ya. Jadi Masya Allah kalau kesini di bulan Desember Januari ya, itu siap-siap untuk pemandangannya seperti ini kurang lebih. Jadi banyak sekali kabut, Insya Allah, dan suasana dingin. Jadi yang mau ke Thaif mampir, diharapkan untuk persiapkan busana dinginnya. Nah, ini mau sarapan nih. Tuh, mau sarapan. Nah, ini kita mau sarapan dulu. Ini suasananya. Aus, yang aus. Lemon. Nah, kita sarapan. Ini Pak Ijan lagi sarapan. Ini ibu saya. Nah, ini ibu saya lagi sarapan, Mak. Ini Mas Haris. Masih panas. Kita lagi di hotel Royal Majestic Mekah.
Oke, hari tadi kita di kota suci Mekah. Hari ini bertepatan dengan 5 hari kita di kota suci Mekah ini. Dan saat ini kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh sekaligus untuk melakukan tawaf wada. Ini suasana dekat hotel kita. Nah, itu Masjidil Haramnya di sana. Ini guru saya nih Pak Jen. Di belakang ada Pak Haris sama bapak saya itu Pak Yusuf. Foto mas. Iya. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan tawaf wada, di mana kita harus meninggalkan Masjidil Haram. Dan insya Allah bisa kembali lagi berikutnya. Saat ini menuju pulang ke hotel. Kebetulan hotel kita di Royal Majestic. Ini suasananya yang pastinya akan selalu kita rindukan kalau sudah di tanah air. Suasana setiap pagi, setiap subuh dipadati oleh jamaah yang hendak menuju maupun pulang dari Masjidil Haram. Bulan saat ini sudah pukul 6:22, hampir setengah 7 pagi. Ini Pak Yusuf, teman satu kamar saya. Beliau semangat sekali. Jadi kita yang masih muda malu nih harusnya nih ya sama Pak Yusuf. Pak Yusuf saja, Masya Allah, semangat sekali. Ini sebelum masuk hotel kita sangat banyak tempat-tempat jajan. Jadi yang mau jajan dekat. Sini. Lewat kita. Nah, ini pintu masuknya nih. Tuh. Halo nih. Halo ini. Dia punya full ikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda kita adalah berkeliling di halaman sekitaran Masjid Nabawi di Madinah Al Munawwarah bersama rombongan Travel Malika. Nah, ini payungnya sudah terbuka. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Masjid Nabawi ya, yang sebelah sana, dan di depan kita juga ada masjid yang bersejarah yang dikenal dengan nama Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa? Al-Ghamamah. Kenapa dinamakan Masjid Al-Ghamamah? Ini sejarahnya sangat besar. Sejarah perjuangan Islam, sejarah yang merubah Islam sehingga Islam makin bisa kita kenal, bahkan bisa kita rasakan ya. Apa sejarah dari Masjid Al-Ghamamah? Masjid Al-Ghamamah sendiri terletak dengan namanya Al-Ghamamah, artinya adalah awan. Artinya apa, Bu? Awan. Tahu awan? Tahu. Tahu tidak? Tahu. Tahu awan tidak? Tahu. Awan bentuknya akan melengkung-melengkung. Layaknya beri banyaknya awan-awan yang ada di dunia ini, bentuknya pun hampir sama. Kubahnya melengkung-melengkung, saking banyaknya kubah. Beda dengan kubah-kubah yang lainnya ya, dengan masjid-masjid yang lainnya. Maka dari itulah kenapa dinamakan Masjid Awan. Ini ada sejarah yang sangat indah untuk perjuangan Islam. Apa? Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nabi Muhammad pada waktu itu ya di kota Madinah disambut dengan indah, dengan kebahagiaan. Bahkan dikatakan tola al-badru alaina, ya, datanglah bulan purnama yang menerangi kota Madinah, sehingga kota Madinah yang pertamanya gelap menjadi terang sebab datangnya Nabi. Akhirnya kota Madinah banyak orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi ada juga yang masih non-Islam atau orang munafik. Banyak di kota Madinah pada waktu itu. Akhirnya Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat Id pertama kali. Allah perintahkan pada Rasul untuk melaksanakan sholat Id. Akhirnya para sahabat yang ada di kota Madinah dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan pada waktu itu. Dilaksanakannya di mana? Bukan di Masjid Nabawi, ya. Dilaksanakannya di lapangan. Lapangannya di mana? Di depan kita ini. Dulu ini tidak ada masjid, melainkan lapangan besar. Nabi dengan para sahabatnya melaksanakan sholat Id. Jadi sholat Id pertama kali dilaksanakannya di lempangan Masjid Al-Ghamamah. Pada waktu itu bersama dengan para sahabatnya, mereka semua berbondong-bondong untuk sholat Id. Ketika pada waktu melaksanakan sholat, tahu sendiri kan, sholat Id bagaimana khutbahnya? Pasti khutbah panjang. Dan bisa tahu juga sendiri ibu, mungkin sekarang musim dingin, ya, tidak duduk-duduk, kena cahaya, tidak terasa panasnya. Tapi ketika bukan musim dingin, panasnya bisa sampai 45 bahkan 50 Celcius panasnya. Bagaimana kalau kita lihat 50 itu kalau naruh telur ya di lapangan seperti ini bisa matang, matang saking panasnya. Maka pada waktu itu Rasul bersama dengan para sahabatnya melaksanakan sholat Id dan ada khutbahnya. Karena saking panasnya terik matahari, dulu tidak ada tenda, maka pada waktu itu panas terik matahari, sehingga banyak orang-orang, karena tidak semua yang datang itu adalah orang muda, anak-anak muda atau orang-orang yang masih segar, melainkan orang-orang yang sudah sepuh pun juga datang. Ketika mereka semua datang, yang sepuh-sepuh tadi tidak kuat dengan panasnya terik matahari, sehingga pada waktu itu akhirnya
banyak yang sudah kelelahan, banyak yang sudah kehabisan tenaga, ya, karena kena teriknya matahari. Akhirnya orang-orang kafir pada waktu itu ketawa semuanya. Orang-orang munafik ketawa. Tuh lihat semua orang-orang Islam, apa yang mereka lakukan? Sudah tahu teriknya matahari seperti ini, sholat malah di tengah lapangan. Apakah bukan orang bodoh yang panas-panas seperti ini sholat di tengah lapangan? Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan, yang mana di situ memintakan hujan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hujan. Apa yang diberikannya? Ternyata Allah berikan awan, yang mana dari setiap penjuru di pinggir-pinggirnya kota Madinah, awan tersebut berkumpul menjadi satu, mengelilingi orang yang sedang sholat. Di situ doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma skina waisan muisan wala taj'alna minal khashirin. Apa? Ya Allah, jadikanlah atas kami yang mana turunkan hujan lebat sehingga kami tidak kepanasan. Wala taj'al, dan jangan jadikan kami minal khashirin, orang-orang yang berputus asa atau merugi. Akhirnya pada waktu itu ketika sudah sampai, awan sudah menutupi kota Madinah yang mana tempat orang sholat, sehingga mereka semua tidak jadi kelelahan dan kecapean, ya, yang mana orang-orang sepuh masih bisa sampai selesai melaksanakan sholat. Para jemaah habibakumullah, itulah suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yang mana pengangkatan Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau di khutbatul wada, Nabi sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya sudah menyampaikan semuanya tentang Islam. Apa itu Islam? Apa itu agama Islam? Apa itu kebenaran? Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat tahu, setelah Nabi sudah menyampaikan, Nabi sudah diperintahkan, karena dia seorang utusan. Kalau seandainya seorang utusan sudah selesai, berarti dia akan meninggalkan para sahabat-sahabatnya. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad dijemput, ya, oleh malaikat mencabut, yang mana pada waktu itu Nabi, ya, semakin menurun kesehatannya. Salah satunya yang membuat Nabi menurun kesehatannya itu adalah sebab pernah kena racun, sedikit saja racunnya, tidak banyak. Di mana Nabi pernah? Yaitu ketika di peperangan Khaybar. Di dalam peperangan Khaybar, orang-orang kafir bahkan mereka memberikan racun, racunnya ganas, sekali makan dikit aja mati. Saking ganasnya racunnya. Bahkan mereka memerintahkan penyihir untuk menyihir. Makanya tadi saya jelaskan, turunnya Ajwah disitulah untuk menangkal sihir dan racun. Maka pada waktu itu ketika Nabi sempat memakan hanya sedikit saja, ya, masuk racun itu ke tenggorokan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Nabi, ya, sudah kondisinya sudah melemah, ternyata racun tadi semakin menyebar. Sehingga Nabi pernah menyampaikan kepada sahabatnya bahwa racun ini sudah membuat saya sakit, ya, membuat kesehatannya menurun. Sehingga setelah itu Nabi Muhammad SAW dinyatakan wafat. Ketika wafat di kota Madinah ini semua sepi, sunyi, ya, semua tidak percaya. Bahkan Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar terkenal dengan keberaniannya. Ketika ada yang mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat, Sayyidina Umar langsung marah. Jangan kamu mengatakan sedemikian. Kalau kamu mengatakan seperti itu lagi, saya akan potong kamu. Saking tidak percayanya dengan Nabi Muhammad sudah wafat. Lihat burungnya. Tuh, wah, Masya Allah. Dingin. Makanya pakai jaket apa? Pakai jaket, pakai kaos kaki, lihat. Digebah. Digebah, Mas, digebah. Masya
Masya Allah. Ayo. Panjangin aja. Seneng mak tuh banyak burung. Wah, Masya Allah. Kita ada di Madinah Munawwaroh. Kita berkeliling di sekitaran halaman Masjid An-Nabawi bersama rombongan Travel Malika. Kembangkan. Nah, ini adalah hotel kita, Hotel Sanabil, di tengah-tengah pusat kota Madinah Munawwaroh. Sanabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita semua sedang berada di Masjid Quba. Jadi kita mampir untuk melaksanakan sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah duha di Masjid Quba bersama, nah ini sahabat saya satu kamar, Insyaallah sahabat Pak Zain. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba ini, maka pahalanya sama dengan seperti kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi alhamdulillah ya, jadi dahulu para sahabat Nabi yang berada di Madinah yang tidak bisa melakukan perjalanan ke Mekah, maka mereka cukup sholat sunnah di masjid ini dan pahalanya sama seperti pahala ibadah umroh. Oke, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di kebun kurma. Di sini kita bisa melihat beberapa pohon kurma. Jenisnya kurma sukari. Ajwa. Yang belum bakso, mie ayam, bakso sapi, bakso unta ada. Lontong sayur.
jangan ikutin kalau seandainya belum selesai di depan langsung sholat lagi. Ya. Jangan pindah, jangan berdiri ke tempat orang lain kalau seandainya di sana belum ada tempat yang memang bisa ditempatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang dalam menunggu antrian untuk bisa masuk ke Raudhah tepat setelah salat zuhur. Dari jam mana? Bagus lah. Oke, seperti yang kita tahu jemaah bahwa saat ini syarat untuk bisa masuk ke Raudhah itu harus menggunakan aplikasi Nusuk yang sudah terdaftar. Alhamdulillah, itulah saja kita baru keluar dari Rasulullah SAW. Sahabat cinta Abu Bakar dan sahabatnya ternyata Ummul Al-Faruq. Ngumpet. Kenapa jangan ngumpet? Jangan ngumpet. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ada di Jabal Uhud. Masih tetap di sekitar kota Madinah. Di sini kita bisa lihat salah satu gunung ya yang menjadi saksi peperangan umat muslim lawan kaum kafir. Kita lihat, kita selusuri ya seperti apa sejarahnya. Uhud, cai, no aus.
Ini dia salah satu bukit di mana tempat kaum muslimin tentara yang membawa panah, tentara panah kaum muslim berada di bukit tersebut. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya di sini kan ada pagar panjang lebar, ya. Di sinilah tempat para syuhada Uhud, ya. Karena dalam peperangan syuhada Uhud dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW ada 70 sahabat Nabi yang gugur pada waktu itu. Berapa? 70 sahabat Nabi yang gugur pada peperangan Uhud. Semua syuhada Uhud itu dimakamkan di sini. Di antaranya siapa tadi yang dijelaskan? Paman baginda Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Siapa? Sayyidah Hamzah. Hamzah. Yang gugur dalam peperangan Uhud. Dan juga di antara sahabat yang tidak kalah pentingnya dalam perang Uhud ini ada salah satu sahabat juga yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang mana Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat yang memegang bendera, ya. Bendera panji peperangan dalam masa itu, ya. Siapa Mus'ab bin? Yang Mus'ab bin Umair itu mati gugur dalam peperangan Uhud juga. Di saat Mus'ab bin Umair memegang bendera, ya, karena dulu menang kalahnya itu tergantung bendera. Kalau bendera jatuh berarti pasukan tersebut kalah. Jadi pada waktu itu Mus'ab bin Umair di saat memegang bendera ditebaslah tangan kanan, ya. Jatuhlah bendera tersebut, diambil dengan tangan kiri. Setelah diambil dengan tangan kiri, ditebas lagi tangan kiri, jatuh lagi, diambil lagi, lalu didekat dengan tangan seadanya. Baru setelah itu Mus'ab bin Umair mati, sehingga bendera jatuh, dan ada yang mengatakan setelah itu barulah diambil oleh Sayyidina Ali. Ya. من نذرهم وسدنا نعظيم واغفر لنا ولهم ولوالدينا السلام عليكم دار قوم مؤمنين والسابقون ونحن اللاحقون غفر الله. Ini dia tempat di belakang saya. Sepanjang ini adalah Jabal Uhud, di mana Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung atau bukit yang insya Allah nanti Allah pindahkan ke surganya. Jadi salah satu, bahkan hanya satu bukit yang akan Allah pindahkan ke surganya. Amin. Jadi semoga ketika kita di sini kita juga akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu zaman dulu udah gini ya, mah? Zaman dulu ya? Alhamdulillah selesai sudah kita menyaksikan sebegitu perkasanya Gunung Uhud yang ada di Madinah. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك